Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau yang belum sempat mendengarkan bisa lihat recordingnya, nggak masalah. Eh, kita lanjut lagi bahas tentang di luar kedokteran, di luar THT, tapi yang coba lihat relevan sama kondisi yang ada. Nah, ini ada suatu dokumen yang saya mau share, yang mungkin nggak semuanya pernah lihat atau mungkin pernah tahu, pernah lihat gitu. Dokumen ini membahas tentang tren kecenderungan di masyarakat ataupun di industri sebelum corona, tapi setelah era revolusi industri. Jadi begini, kalau saya ibaratkan kita sebagai siapapun itu, atau dalam spesifiknya dalam hal ini adalah di industri kedokteran atau sebagai profesi dokter, ini kita bisa dibilang sudah jatuh tertimpa tangga dan kamburan tembok gitu ya. Jadi 3 kali jatuhnya. Jatuh yang pertama adalah jatuh kita dari sistem pembayaran biasa, kemudian bergeser ke pembayaran dengan sistem BPJS. Itu satu. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan pergeseran sistem pembayaran itu terjadi atau ada dampak yang besar di sisi aspek pendapatan dari dokter apabila melakukan aktivitas biasanya seperti biasa. Jadi dokter itu termasuk jenis orang yang banyak pekerjaannya, udah pusing, tapi kerjaannya sulit luar biasa secara pikiran dan keterampilan, maka seharusnya pekerjaan yang sulit dan memerlukan keterampilan tinggi itu dibayar dengan kompensasi yang cukup baik gitu ya, yang cukup tinggi. Nah, itu dulu terjadi di era pay out of pocket. Nah, sekarang kejadiannya beda nih. BPJS bukan out of pocket lagi, tapi dari negara otomatis tarifnya turun dan lain-lainnya, sehingga untuk mendapatkan penghasilan yang sama dia harus mengerjakan volume yang lebih besar. Kemudian ditabrak kedua atau penjatuhan kedua atau masalah kedua, tantangan kedua adalah disrupsi 4.0. Nah, disrupsi 4.0 itu banyak sekali merubah kondisi yang ada. Lalu ditambah lagi yang ketiga, yaitu COVID-19 ini. Ya. Jadi, apa saja yang berubah? Nah, ini yang kita bahas spesifik hanya tentang industri yang berubah karena revolusi industri 4.0 di slide yang ini. Kalau yang masalah BPJS-nya tidak dibahas, masalah dengan COVID-nya nanti pertemuan berikutnya. Oke, jadi ada the fall and rise, it's time to leap. Artinya apa? Ada industri yang akan jatuh dan ada industri yang akan bangkit. Nah, maka kita disarankan untuk berpindah ke industri. Kalau kita berada di industri yang mau jatuh, kita pindah ke yang mau bangkit. Gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Ada 10 industri yang mau rusak, hancur, dalam hal ini secara prediksinya gitu ya. Tapi ada juga industri yang akan naik gitu. Nah, apa saja industri ini? Apakah kita berada di situ? Kita lihat nanti. Apa saja 10 industri yang akan hilang? Nah, disrupsi awalnya satu persatu yang awal dimulai adalah media. Dulu kita ngalamin kan semua hiburan dari TV. Sekarang udah geser ke media online, video on demand. Mulai dari yang paling sederhana YouTube. Yang berikutnya lagi ada Netflix dan lain-lainnya. Sekarang orang udah nggak nonton lagi ke bioskop, nonton di Netflix di rumah. Kenapa? Nonton bioskop satu orang 30.000. Kalau 2 orang berarti 60.000. Kalau di Netflix satu film bisa disewa satu kali pemakaian 30.000. Yang nonton bisa ramean 10 orang lebih. Gitu. Jadi lebih hemat. Oke. Terus media udah mulai kena nih. Habis itu apa? Penjualan, e-commerce, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Toko-toko yang tadinya rame, mall-mall yang tadinya rame, sekarang orang beli online. Terus travel. Orang tadinya beli ke tiket travel, sekarang udah beli di tiket.com dan lain-lainnya. Habis itu lingkaran berikutnya apa? Makanan. Tadinya orang datang ke restoran, sekarang udah GoFood semua, antar ke rumah.
Financial service, orang udah jarang pergi ke bank ya, sekarang bank lewat mobile banking semua. Edukasi, nah ini mulai nih, khususnya edukasi yang non-profesi. Non-profesi itu contohnya selain dokter, pengacara, dan lain-lainnya ya. Misalnya tentang digital marketing, tentang public speaking, dan lain-lainnya, itu udah ada secara online. Jadi orang udah nggak ada lagi kursus untuk itu, udah nggak laku kursusnya, yang laku yang online. Contohnya apa? Sekarang yang besar sekali, ruang guru ya. Jadi bimbel-bimbel bagi kalian yang punya usaha bimbel atau siapapun yang punya usaha bimbel, Primagama, Ganesha Operation, dan lain-lain, itu terdampak sekali dengan ruang guru. Jadi pasarnya kesedot ke sana. Kenapa? Karena dia nawarin harga jauh lebih murah ya. Karena secara online. Industri lainnya yang akan terkena berikutnya apa saja? Properti, orang nggak mau beli, maunya sewa. Energi kita belum lihat, tapi sekarang karena corona kena, tapi ini kita nggak bahas corona. Otomotif, orang nggak mau beli mobil, sekarang ya udah sewa aja pakai Gojek atau Grab. Nah, kita masuk di sini nih. Health and beauty care. Kita ternyata kena juga, tapi belum ya. Jadi yang sudah kita lihat di sini sudah, retail sudah, edukasi kita udah lihat. Kita antrian berikutnya ternyata. Hati-hati ya, kalau kita nggak sadar kita dalam antrian berikutnya. Ini kita lihat sekilas saja media. Sekarang udah jarang orang beli koran kan, udah hilang, buku udah hilang. Sekarang pakai digital semua. Oke. Di industri retail, orang udah jarang beli ke department store atau minimarket. Paling orang datang ke mall sekarang ngapain? Nggak belanja. Orang datang ke mall ngapain? Makan sama lihat-lihat. Paling nonton bioskop kalau memang mau hiburan. Tapi nggak full gitu ya. Nah sekarang ini industri sebelah kanan ini yang mulai muncul gitu. Terus travel, wow, dulu orang beli tiket dan segala macam, tour guide dan lain-lainnya, sekarang udah geser ke sana ya, secara digital semua dan banyak jenisnya. Financial service, perbankan, nah sekarang udah teller-teller udah mulai tergeserkan ya. Tadi ada layanan ini, sekarang udah pakai chatbot dan lain-lainnya. Sekarang udah terganti. Edukasi ya, bagi kalian yang nanti punya sekolahan atau apapun ya, sekolahan biasa yang tadinya cuma di ruang kelas, sekarang udah tergeser nih ya. Kita belum ngomong masalah COVID nih. COVID parah banget. Edukasi sekarang semuanya nggak ada bedanya sama anak-anak yang homeschooling ya. Jadi orang mikir lagi nih bagi ajaran baru mau sekolah bayar SPP mahal atau mau homeschooling aja gitu ya. Nanti dilihat di sini. Ini yang mulai meningkat. Nah, kita sedikit bahas di sini adalah MOOC atau Massive Online Course gitu ya. Online course ini contohnya seperti yang kita bangun di THT ataupun di Collegium, yaitu kulon THT ya, kuliah online THT. Jadi nantinya akan ada kulon-kulon seperti ruang guru yang menggantikan SD, SMP, dan lain-lainnya ya. Terus e-book dan lain-lainnya, online course nanti akan ada banyak juga. Food beverage, orang udah mulai ninggalin ini semua, geser ke sebelah sini ya. Jadi kalau kalian mau punya bisnis di kafe, kantin gitu, hati-hati. Jangan masuk kategori yang sini, tapi masuk kategori sini. Pilih frozen food salah satunya ya. Nanti yang lain lagi ada banyak pilihannya. Nah, ini yang kita bahas lebih detail. Health and beauty care. Kita lihat sebelah kiri. Hospital, brosur, PCP itu hubungan dengan pasien gitu ya. Dibilang mulai fall. Kita nggak percaya dong, masa rumah sakit sepi kan? Sebelum COVID itu nggak kerasa, belum terasa. Karena apa? Karena orang masih tetap butuh datang ke rumah sakit lah istilahnya. Tapi sebetulnya sebelum COVID pun sudah mulai ada layanan dokter online. Dan itu sebetulnya sudah menggerus ceruk dari konsultasi dokter di rumah sakit sebesar kurang lebih 5 juta konsultasi per bulannya. Nah, sekarang dengan COVID lebih parah lagi. Ya, sekarang kerasa nggak di Karyadi kliniknya sepi? Kerasa banget. Jangankan di Karyadi, di rumah sakit lain yang lain juga sama, turun. Klinik Pratama yang biasa kunjungan sehari 60 sampai 80 orang, bagi yang kalian punya klinik, kalian bisa cek kunjungannya gimana sekarang, mulai turun dan setelah COVID turun banget ya. Ya kalau gitu gimana nih? Nah, ini di sini. Ini yang kita ada potensi untuk bisa naik nanti ya. Mulai dari medical tourism, mungkin butuh pembahasan lebih lanjut. Beauty, mungkin kamu nggak ada sih, natural nggak ada. Halal kosmetik juga nggak main ke sana. Tapi kalau orang yang spesialis kulit, cocok nih, ada kesempatan tinggi. Terus online dokter booking, nah ini udah mulai nih menjamur ya. Terus health apps, ya ini ada hubungannya dengan sini juga, aplikasi yang berhubungan sama kesehatan. Dan walk-in clinic.
Nah, kita bahas peluangnya di sini. Mungkin yang ada kita bisa masuk di sini, walk-in clinic. Apa itu walk-in clinic? Walk-in clinic itu berarti klinik THT independen, nggak ada dokter, nggak ada layanan ke klien, nggak ada operasi atau apa. Jadi hanya klinik atau praktek pribadi gitu ya istilahnya. Jadi orang malas sekarang ke rumah sakit. Wah, nanti ada COVID-nya dan lain-lainnya, parkirnya rame, waktunya lama, ngantri. Orang lebih suka ke klinik. Tapi ke klinik pun dia pilih-pilih. Kliniknya yang seperti apa, higienitas dan lain-lainnya. Bisa janjian online dulu nggak? Nah, datang nungguin ngantri lama dan seterusnya. Atau kliniknya bisa layanan online atau enggak gitu ya. Ini sebagai gambaran kita nggak bisa lagi ngandelin pokoknya nanti mau kerja di rumah sakit gede beres urusan. Bukan kayak gitu lagi ya. Jadi yang dulu kamu bayangkan pas lagi presiden nih, dokter umum nih, mau lanjut spesialis, habis itu lulus rumah sakit gede, beres urusan. Belum tentu juga nanti ya. Kita bergeser lagi nih, hati-hati ya, belajar lagi. Otomotif, yang punya industri otomotif juga udah mulai ada bergeseran, properti juga udah mulai bergeseran. Nah, kemarin ada yang tanya, dok ini ada properti nih, harga murah atau harga bisa terjangkau, kita mau beli buat ini, dan segala macam. Hati-hati ya. Lihat dulu, satu lihat cash flow-nya dulu. Kamu sumber duitnya berapa? Total kekayaan berapa? Lalu berapa harga properti itu? Kalau kamu beli properti itu menguras total aset nilai uang cash kamu, jangan. Tapi kalau harga properti itu katakanlah cuma 1/10 dari total kekayaan kamu, uang cash-nya, oke, nggak masalah. Yang jangan adalah kalau kamu beli properti itu dengan hutang, jangan banget. Karena kita nggak tahu nih kayak gimana, sumber income kamu nanti bisa naik, bisa turun, belum stabil, sementara kalau hutang itu udah pasti harus bayar terus. Kalau nggak disita, lepas, hilang gitu. Dan setelah jadi properti mau diapain? Oke, sekarang propertinya terbeli. Oke dok, saya mau bikin klinik. Nah, nanti dulu klinik yang seperti apa? Karena sekarang klinik pun mulai turun. Gitu. Jangan sampai kamu beranggapan asumsinya saya mau beli tanah rumah itu nanti jadi klinik, rame, selesai urusan. Belum selesai. Beli klinik itu satu urusan, membangun klinik satu urusan, membuat klinik berjalan dengan baik satu urusan yang berbeda, membuatnya jadi bagus dan rame itu urusan yang beda lagi. Gitu ya. Jadi beli kliniknya itu baru beli rumah sebagai klinik itu baru langkah awal. Pastikan kalau kamu mau arahnya untuk jadi klinik, pastikan kamu punya cadangan uang cash yang berlipat daripada harga uang beli kliniknya. Karena beli bangunannya kamu harus spasi dulu, nanti hire pegawai dan lain itu butuh duit lagi gitu ya. Jadi hitung dengan baik, hitung dengan cermat. Katakanlah nanti pun beli, mau dijadikan apa gitu ya. Sekarang mau dijadiin apa nih? Mau jadi rumah, jadi kos-kosan, atau jadi tempat coworking, atau mau jadi kantor. Nah, sekarang mungkin kemarin di era 4.0 saja bisa bikin coworking space, warnet, dan lain-lainnya, internet kenceng. Sekarang orang udah males karena ada corona juga. Jadi double nih. Nanti kita lihat lagi yang pertemuan berikutnya kita akan bahas yang masalah itu lagi. Energi kita mungkin nggak terlalu main ke sana, tapi ada arah ke energi yang terbarukan dan ada pergeseran 3 hal penting yaitu digital, milenial, dan kesenangan gitu ya. Orang udah mulai bayar nggak pakai duit. Nah, artinya kamu mikirin, nanti kamu punya klinik, klinik kamu bisa nggak terima pembayaran online? Atau masih harus duit cash, nanti cari kembalian. 150.000, cari 50.000-an, nanti ada tindakan ini 170.000, cari 30.000-an, susah ya. Terus dipikirin. Terus ada artificial intelligence. Nah, klinik kamu nanti ada artificial intelligence-nya nggak? Nah, itu juga dipikirin. Nanti pakai layanan rekam medisnya masih pakai kertas atau layanan rekam medisnya sudah service cloud gitu. Terus kalau ini smart traveling pakai apps, kamu klinik kamu bisa ada apps-nya atau enggak gitu ya. Terus nanti orang lain kalau ke klinik kamu bisa nge-review atau foto-foto atau video nanti ngomong klinik kamu baik atau klinik kamu jelek itu juga bisa terjadi ya. Nah, ini khusus untuk health tech lebih ngeri lagi ya. Salah satunya adalah ini ya, dok ini dia apalagi pakai brand ambassador artis terkenal, wah semua penyakit ya, sakit tenggorokan, bersin, sakit kepala, demam, flu, batuk, ini keluhan hati-hati semua ya. Cuma dihajar semua, bisa semua ke Halodoc gitu. Pakai aplikasi, pembayaran digital, ataupun wearable device. Nah, ini yang kita masih jauh, tapi ada mungkin wearable untuk THT, nanti apa, kita bisa pikirin. Terus ini kredit, nggak usah.
Nah, intinya sekarang orang udah pengennya itu gampang, gitu. Mager lifestyle, malas gerak. Jadi kalau bisa daftar online, kalau bisa ketemu dokter online, kalau bisa juga nanti obat diantar online. Terus gimana kita menyikapinya? Nah, itu butuh pembelajaran yang nggak gampang, gitu ya. Instagram, nanti kalau bikin klinik, kliniknya yang instagramable, bisa buat foto-foto juga yang bagus. Jadi bukan klinik yang kelihatan kusem ataupun yang lainnya ya. Ini go green mungkin enggak. Ini laser mungkin enggak terlalu ya. Ini atau kamu bisa kombinasikan dengan lasernya. Jadi di klinik kamu ada kafenya atau minimal jual kopinya atau apanya gitu ya, snack-snack atau apanya. Mungkin bisa dipertimbangkan orang masih mau datang ke kliniknya gitu. E-sport ini enggak. Streaming, streaming ini seperti kita udah biasa sekarang ya, rekaman pakai Zoom lalu di-upload ke YouTube. Tapi bisa juga kita streaming langsung live ke YouTube. Buat apa? Nah, kalau kamu punya klinik, kamu streaming live ke siapa? Ke pasien-pasien kamu ya. Jadi hari ini kita bahas tentang rinitis alergi. Kamu streaming setengah jam atau 1 jam selesai. Besok bahas tentang apa? Otitis media. Besok bahas tentang apa? Mimisan misalnya. Itu jadi kamu kayak penyiar TV, tapi yang kamu broadcastin adalah konten tentang expertise kamu. Itu bisa dipakai sebagai salah satu channel untuk informasi ke pasien, edukasi ke pasien. Itu ya tadi Nurfik kita udah bahas. Semua sekarang ada kopi, mereknya juga macam-macam. Apa kamu mau bikin kopi khusus THT, kopi telinga atau apa gitu ya. Ini film-film Netflix di rumah. Layanan kecantikan, kita enggak, staycation, ini orang udah yang liburan. Nah ini, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama unlearn ya, unlearn tuh lupakan yang kemarin, belajar hal yang baru ya. Terus reskill, reinvent, dan bikin bisnisnya itu bisa enak gitu, bisa nyaman gitu ya. Nah, nanti ada macam-macam caranya, nanti dokumennya saya bagikan. Nah, jadi gini, dulu saya belajar THT, pengen spesialis THT, nanti kerja di rumah sakit, dan urusan beres semua, penghasilan besar. Oh, ternyata sekarang udah beda lagi nih. Oh, berarti harus gimana nih? Oh, belajar lagi hal yang baru, nah baru ketemu lagi yang baru. Ini kurva ini yang penting ya. Jadi never stop learning, belajar yang baru terus. Meskipun sudah spesialis THT, belum tentu urusannya beres gitu. Belum tentu semuanya langsung selesai. Masih ada yang harus dilakukan banyak lagi sebelumnya. Jangan takut perubahan, pasti ada terus. Kalau ada mindset yang lama, dirubah lagi jadi yang baru, belajar terus, belajar skill-skill yang baru di luar THT ya. Terus industri kita di klinik kesehatan praktek THT, prinsipnya kita bikin lebih baik gimana secara digital yang melayani orang-orang milenial. Karena mereka nih mager-mager banget nih, pengennya dilayanin banget. Nah, kita udah capek, udah susah, operasi juga pusing, masih harus ngelayanin. Udahlah bodo amat, kalau nggak mau datang nggak usah. Ya itu mindset yang lama. Kamu harus berubah ke mindset yang baru juga, harus belajar lagi ya. Dan membuat gimana caranya bisa engage dengan customer kamu, yaitu pasien kamu ya. Oh, kalau di klinik sana enak, dokter ini ngejelasin, dia ada webinarnya yang ngasih tahu atau apa segala macamnya ya. Ini nanti bisa dilihat lagi. Oke, saya rasa untuk yang kali ini cukup dulu. Oke, share screen-nya bisa dimatiin, Indra. Ya, oke. Ngomongnya cepat banget. Ya sudah, oke. Saya nggak buka diskusi, atau mungkin 1 atau 2 diskusi lah. Habis ini saya ada ngajar lagi yang lain soalnya. Besok kita akan bahas yang ada hubungannya sama COVID ya. Jadi saya nggak bahas masalah distribusi dengan BPJS, itu kalian udah tahu. Tadi sedikit tentang distribusi era digitalnya, biar tahu gambarannya. Dan berikutnya adalah distribusi dengan COVID-nya. Gimana kita cope dengan itu, gimana kita beradaptasi dengan itu. Ya, oke silakan. Kalau ada yang mau tanya 1 atau 2 silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ini udah azan, waktunya sholat duhur. Silakan lanjutkan kegiatannya masing-masing sambil dipelajarin. Nanti saya usahakan untuk share materinya. Tadi saya mau share, cari caranya belum bisa, masih nyangkut di HP filenya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.